Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Prinanda. Saya mengampu mata kuliah diplomasi, insya Allah untuk kelas D, E, F, dan G. Untuk diplomasi sendiri, ini sudah tahun keempat saya mengajar diplomasi, tapi ada yang berbeda dengan kurikulum kalian, yaitu untuk angkatan 2021. Kalau sebelumnya diplomasi itu ada di semester 2, tapi untuk kurikulum kalian itu ada di semester 1. Kenapa? Karena kita menyesuaikan dengan perubahan kurikulum yang ada berdasarkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan juga outcome based education yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita. Sehingga ada perombakan kurikulum dan 2021 ini menjadi tahun pertama untuk yang mendapatkan kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan untuk mata kuliah diplomasi sendiri juga ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, karena ini masih di semester 1, sehingga mata kuliah diplomasi akan disampaikan tanpa praktikum. Jadi kalau sebelumnya dengan praktikum, tapi untuk ini hanya teori-teori dasar saja pengenalan tentang diplomasi. Nah, diplomasi sendiri itu merupakan salah satu core atau inti mata kuliah dalam studi hubungan internasional dan juga salah satu yang basic dalam hubungan internasional. Itulah kenapa ada selalu di awal-awal semester 1, semester 2 gitu ya. Karena memang itu mata kuliah dasar. Dan untuk saya sendiri, mungkin kalian baru pertama kali kenal ya, mungkin pada saat perkenalan dosen kemarin sudah disampaikan oleh teman-teman Himahi atau mungkin oleh Kaprodi. Saya Devita Prinanda, saya dulu join menjadi tenaga pengajar di UMM itu tahun 2018, sehingga ini sudah hampir 4 tahun saya di UMM. Hampir 3 tahun berarti ya, 3 tahun lebih, hampir 4 tahun. Untuk spesifikasi kajian saya adalah ekonomi politik internasional, organisasi internasional, dan juga diplomasi, serta kajian Afrika. Itu basic ilmu saya yang lebih saya fokuskan dalam hubungan internasional. Kemudian sekilas untuk pendidikan saya dulu S1 Hubungan Internasional di Universitas Brawijaya, angkatan 2010, lulus 2014, kemudian tahun 2015 saya baru mengambil magister di Universitas Erlangga, Magister Hubungan Internasional, juga lulus tahun 2017, kemudian bergabung di UMM tahun 2018. Sebelum bergabung di UMM, saya sempat bekerja di beberapa tempat. Saya sempat bekerja di Telkom, juga sempat bekerja di bagian ekspor sebuah perusahaan makanan. Untuk mata kuliah yang saya ajar, selain diplomasi, untuk angkatan sebelum-sebelumnya saya mengajar ekonomi politik internasional, teori regionalisme, tapi sudah tidak ada ya teori regionalisme di kurikulum kalian. Saya juga mengajar komunikasi internasional, bisnis internasional, juga saya sempat mengajar. Oke, perkenalan mungkin singkat saja. Sebelumnya saya menyampaikan mohon maaf untuk status saya saat ini adalah cuti melahirkan. Jadi memang untuk kuliah akan saya sampaikan lebih banyak melalui video pembelajaran dan kalian bisa memahami materi dari video yang saya berikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nanti juga ada beberapa mekanisme untuk metode pembelajaran lainnya akan saya sampaikan setelah ini. Tapi memang pertemuan secara luring masih belum bisa, selain memang juga situasi pandemi juga masih berlangsung. Dan status saya juga masih cuti, insya Allah masih sampai bulan November. Oke, saya share screen dulu untuk terkait materi kita diplomasi 1 semester ke depan.
Oke, jadi apa saja sih yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan gitu ya? Eee, pada hakikatnya diplomasi ini nanti akan jauh lebih mudah kalian pahami beriringan dengan mata kuliah yang kalian dapatkan tentang pengantar ilmu hubungan internasional. Pada saat dasar hubungan internasional. Nah, dalam pengantar hubungan internasional kalian akan mempelajari tentang basic dari HI, dan diplomasi ini juga salah satu basic yang kemudian beriringan dengan mata kuliah tersebut. Sehingga saya harap 2 mata kuliah ini kalian bisa memahami dengan baik supaya bisa nyambung, supaya bisa paham. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara hubungan internasional, ya, mungkin sebagai awal perkenalan kalian memilih hubungan internasional, mungkin sedikit gambaran yang kalian pahami adalah HI itu menjelaskan keterkaitan hubungan antar negara, gitu ya. Bagaimana negara berinteraksi dengan negara lain dan seterusnya. Tapi ternyata hubungan internasional itu tidak sesempit itu, bahwa kemudian ada aktor dalam hubungan internasional, gitu ya, aktor-aktor dalam hubungan internasional yang itu tidak hanya negara di dalamnya. Kalau kita bicara HI, ya berarti banyak menjelaskan, mungkin yang kalian pahami adalah bagaimana Indonesia berhubungan dengan Malaysia, bagaimana Indonesia berhubungan dengan negara-negara Eropa, dan yang lain. Padahal sebetulnya kita tidak hanya membicarakan soal negara saja. Ya. Oke, kita berbicara soal negara. Negara pun pada dasarnya juga mereka berkembang. Ada yang disebut sebagai kelompok negara. Apa itu kelompok negara? Gitu ya. Kelompok negara misalkan negara-negara yang membentuk sebuah organisasi yang isinya atau organisasi tersebut adalah negara-negara. Contohnya ada ASEAN, ya, ada Uni Eropa, ada Uni Afrika, dan lain-lainnya. Itu namanya kelompok negara. Tapi juga ada kemudian yang disebut sebagai aktor non-negara. Nah, aktor non-negara ini siapa? Ini lebih luas lagi. Kalau kita berbicara, ada aktor non-negara yang disebut sebagai organisasi non-pemerintah atau yang disebut sebagai non-governmental organization. Nah, kalau ini kan disebut sebagai International Governmental Organization atau IGO. Kalian bisa sambil browsing ya, kalau misalkan bingung. IGO ini adalah organisasi yang isinya negara. Tapi kalau NGO ini organisasi yang bukan negara. Misalkan kalau kalian pernah dengar seperti WWF, gitu ya, Greenpeace, Amnesty International, organisasi yang dia sifatnya internasional, gitu ya, tapi basicnya bukan negara. Kenapa tapi dia dikatakan aktor dalam hubungan internasional? Karena organisasi ini biasanya mengkritik kinerja negara. Biasanya dia juga membantu menyelesaikan isu-isu yang ada di dalam negara. Ada aktor non-negara lain, contohnya aktor-aktor di bidang bisnis yang lingkupnya juga internasional atau biasanya disebut sebagai multinational corporation. Nah, contohnya seperti apa? Kayak McD, KFC, atau mungkin brand-brand seperti Starbucks, Zara, atau yang lain-lainnya, gitu ya, Adidas, Nike, dan seterusnya. Kenapa dia masuk dalam aktor hubungan internasional? Karena padahal dia adalah bisnis core-nya, bukan negara. Dia aktor bisnis yang beroperasi lintas negara. Otomatis dia melakukan praktek bisnisnya itu di negara lain, di mana negara itu punya aturan, punya regulasi, dan seterusnya. Ya. Kemudian banyak aktor lainnya, ada aktivis internasional. Ada lagi banyak sekali aktor-aktor. Bahkan kalau kita bicara aktor yang negara, kelompok negara ini tidak hanya ASEAN, EU, dan Uni Afrika. Ada World Trade Organization, ada World Health Organization, atau yang paling kalian kenal ada PBB, gitu ya. Ini semuanya adalah aktor dalam hubungan internasional. Dan nanti kalian akan pelajari juga dalam pengantar ilmu hubungan internasional. Nah, dalam konteks diplomasi, gitu ya, kalau kalian pahami pada dasarnya diplomasi itu adalah bagaimana
eee, interaksi antar negara dilakukan. Negara itu punya kepentingan, punya tujuan gitu ya. Untuk mencapai tujuannya, dia melakukan kontak dengan aktor lain, baik itu negara ataupun non-negara. Nah, kontak itulah yang kemudian disebut sebagai diplomasi. Nah, sehingga dalam konteks diplomasi ini sangat luas sekali studinya, gitu ya. Ilmu tentang diplomasi ini sangat general dan sangat luas sekali. Sehingga kita akan mempelajari banyak sekali jenis diplomasi, mulai dari isu dan perkembangannya dan juga jenis-jenisnya juga sangat banyak. Itulah yang kemudian akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan. Nah, untuk mata kuliah ini yang didesain untuk angkatan kalian, angkatan 2021, dalam perkuliahan gitu ya, karena kalian masih semester 1, itu ada 16 pertemuan. Dalam 1 semester itu ada 16 pertemuan. Oke. Nah, 16 pertemuan ini termasuk dengan UTS dan UAS. Sehingga ada 14 pertemuan yang isinya adalah materi, diskusi, tugas, dan lain-lain. Nah, 14 pertemuan ini kita akan mendiskusikan 8 materi besar dalam diplomasi. Nah, apa saja materinya 8 itu? Yang pertama adalah kita akan mempelajari dasar dulu. Bagaimana sih memahami diplomasi gitu ya? Kenapa kita perlu belajar diplomasi itu yang pertama. Kenapa kalian perlu mempelajari diplomasi selain sebagai studi hubungan internasional? Dan harapan saya diplomasi itu juga bisa kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita tidak hanya ngawang-ngawang mempelajari negara saja, tapi bagaimana diplomasi itu bisa dilakukan dalam praktik sehari-hari. Karena kalau kita bicara lulusan hubungan internasional, itu tidak hanya sekedar menjadi diplomat saja. Diplomat tuh hanya 0,0 sekian persen saja. Tapi banyak profesi lain yang itu merupakan output dari lulusan hubungan internasional. Ya, yang di mana praktek diplomasi pun tetap dibutuhkan dalam pekerjaan yang bukan di pemerintahan atau bukan di Kementerian Luar Negeri. Memang lulusan hubungan internasional kakak kelas kalian dan beberapa rekan-rekan saya dulu juga yang kuliah HI, ada yang di Kementerian Luar Negeri, ada yang menjadi diplomat, ada yang kerja di Konsulat Jenderal Republik Indonesia gitu ya. Tapi selain itu ada juga yang menjadi pekerja di tadi saya katakan ada non-governmental organization, ada yang bekerja di WWF, ada yang bekerja di Greenpeace, ada yang bekerja di organisasi-organisasi internasional, tapi basicnya bukan negara. Berikutnya, ada yang bekerja di institusi bisnis internasional, ada yang kerja di Danone, ada yang kerja di Unilever, ada yang kerja di perusahaan-perusahaan internasional lainnya. Ada yang bergerak di bidang pariwisata juga, ada yang bekerja di bidang jurnalistik juga, ada yang bekerja di jadi entrepreneur, dia jadi eksportir ataupun importir, ada yang bekerja juga menjadi analis politik, analis pertahanan, gitu ya. Banyak sekali chance untuk lulusan hubungan internasional selain menjadi diplomat. Dan praktek diplomasi ada di dalamnya. Misalkan kalian bekerja di multinational corporation, bagaimana kalian dealing dengan masyarakat di negara tempat multinational corporation tersebut bekerja atau beroperasi. Bagaimana kemudian ketika kalian bekerja di NGO misalkan, bagaimana kalian bisa menjadi seorang advokat yang baik dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kemudian pentingnya mempelajari diplomasi dan di minggu pertama materi yang pertama ini kalian juga memahami definisi konkret diplomasi itu seperti apa ya. Yang kedua kita akan mempelajari sejarah diplomasi. Sejarah diplomasi itu juga sejarah yang cukup panjang, di mana bahkan praktek diplomasi itu ada sejak zaman kuno.
Nanti kita akan pelajari Cina kuno seperti apa, Timur Tengah kuno seperti apa, India kuno, Arab kuno, dan seterusnya. Sampai dengan kita mempelajari bagaimana praktek diplomasi di era pertengahan, abad Renaissance, gitu ya, hingga Perang Dunia, pasca Perang Dunia, hingga sekarang ini, seperti apa sih sejarah diplomasi itu berkembang. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang struktur proses dari diplomasi. Yang pertama, diplomasi itu didasari, kalau kita bicara antar negara ya, didasari oleh sebuah perjanjian yang disebut sebagai Wiener Convention, perjanjian yang ditangani oleh ratusan negara di Wina, yang membahas tentang praktek diplomasi antar negara. Jadi apa itu Wiener Convention dan bagaimana isinya. Kemudian kita akan mempelajari juga tugas-tugas dasar diplomasi itu apa saja, dan beberapa struktur atau organisasi yang menaungi praktek diplomasi antar negara itu. Ada Kementerian Luar Negeri, ada kedutaan, ada konsulat. Seperti apa tugas mereka, apa yang membedakan mereka, kita juga akan pelajari. Yang keempat, kita akan mempelajari apa itu diplomasi secara praktek dasar. Ada diplomasi bilateral, ada diplomasi multilateral, dan nanti mungkin sekilas akan saya sampaikan tentang apa itu diplomasi polilateral. Ya, kita akan pelajari di sini. Kemudian kita akan mempelajari tugas-tugas dasar diplomat. Bagaimana diplomat itu membawa kepentingan negara, bagaimana diplomat bisa menggunakan kekuatan negara dalam praktek diplomasinya, negosiasinya, seperti itu. Dan bagaimana cara merekrut diplomat. Nah, setiap negara memiliki perbedaan dalam merekrut diplomat, nanti kita akan pelajari bagaimana merekrut diplomat di beberapa negara. Nonton film dokumenter tentang diplomat ya. Jadi kalian bisa memahami tidak hanya secara materi saja, tapi film dokumenter ini menggambarkan bagaimana kerja-kerja diplomat yang didokumentasi dengan baik, dan ini bukan fiksi. Jadi film dokumenter langsung tentang kisah-kisah mereka saat menjadi diplomat. Ini juga filmnya dari National Geography, nanti juga kalian bisa tonton. Kalau memang nggak pandemi gitu, kita nonton di kelas bareng-bareng gitu ya, sambil kalian bawa cemilan gitu, seru banget. Tapi kita nggak tahu nih kondisi saat ini, apakah kalian bisa nonton di kelas atau mungkin nonton masing-masing di rumah. Yang penting kalian bisa berdiskusi dan memahami esensi dari film tersebut. Kemudian materi keenam, itu kita mempelajari tentang negosiasi dan perjanjian. Dalam melakukan negosiasi itu memiliki langkah yang panjang. Apa saja yang perlu disiapkan, kemudian apa saja yang ada di dalam meja negosiasi, seperti apa kesulitan yang dialami oleh diplomat dalam bernegosiasi, bagaimana kemudian negosiasi itu berujung menjadi sebuah perjanjian, atau jenis apa saja perjanjian itu, apa yang membedakan perjanjian satu dengan perjanjian lainnya, dan seterusnya, kita akan mempelajari di materi ke-6. Kemudian materi ke-7 itu tentang instrumen-instrumen diplomasi. Disinilah kita akan mempelajari banyaknya jenis-jenis dari diplomasi. Ada diplomasi budaya, diplomasi ekonomi, diplomasi lingkungan, diplomasi digital, diplomasi publik. Kemudian ada jenis diplomasi lainnya. Ada diplomasi yang ada multi-track diplomasi, ada track 2 diplomasi, track 1 diplomasi. Banyak sekali kita akan pelajari di instrumen diplomasi. Tapi di sini saya hanya mengenalkan saja bahwa banyak sekali jenis diplomasi. Nanti pada elective course diplomasi di semester 5 atau 6, kalau nggak salah saya lupa, itu akan ada spesifikasi mata kuliah diplomasi yang jauh lebih spesifik. Jadi semester 1 ini harapannya untuk mengantarkan kalian saja untuk mengetahui gambaran dasar dan gambaran besar tentang diplomasi. Kedelapan, terakhir kita akan mempelajari bagaimana sih hubungan diplomasi jika tidak ada hubungan diplomatik antar negara. Kalau negara itu bermusuhan misalkan, apakah dia tidak punya praktek diplomasi? Kalau tidak seperti apa? Kalau ada seperti apa? Bagi negara-negara yang berkonflik atau negara-negara yang tidak mengakui satu sama lain, apakah mereka tetap melakukan diplomasi atau tidak? Jika melakukan seperti apa? Jika tidak seperti apa? Itu kita akan pelajari di materi terakhir. Sehingga
14 pertemuan yang ada akan meng-cover 8 materi ini. Nah, seperti apa kemudian materi ini bisa disampaikan? Berarti ada materi yang bisa sampai 2 pertemuan, ada materi yang cukup 1 pertemuan saja. Nanti akan saya lihat bobotnya seperti apa, ya. Sehingga metode pembelajarannya, untuk mempermudah kalian memahami, yang pertama adalah dengan video pembelajaran, karena memang status saya yang masih cuti, jadi akan lebih mudah untuk video pembelajaran. Tapi jangan khawatir, walaupun dengan video pembelajaran, jika kalian ada pertanyaan, nanti akan saya berikan wadah untuk kalian bertanya. Ya, pertanyaan itulah yang kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan terpilih akan saya jawab di grup WhatsApp kita, atau mungkin nanti menggunakan LMS, mana yang kemudian lebih available. Jika memungkinkan ada materi-materi yang kemudian terasa berat dan sulit, kita akan menggunakan Google Meet ataupun Zoom untuk diskusi, penyampaian materi, dan lain-lain. Tapi yang utamanya adalah menggunakan video pembelajaran. Kemudian aplikasi yang digunakan untuk sharing section itu adalah LMS. So make sure LMS kalian bisa digunakan, kalian bisa login, aktif, dan seterusnya. Tapi jika memang ada error, ada yang belum bisa, akan saya backup di Google Drive. Jadi share materi, share video, dan yang lain-lain akan ada link Google Drive yang bisa kalian terima untuk backup jika LMS-nya tidak bisa. Ya. Selain penyampaian materi, kita nanti akan ada tugas, diskusi, dan juga ada tes yang saya berikan ke kalian. Tes itu baik UTS, UAS, ataupun ya kuis seperti itu ya. Jadi saya tidak akan melepas kalian hanya menonton video pembelajaran saja, tapi bagaimana untuk mengetes kemampuan kalian dalam memahami materi yang saya sampaikan, itu akan ada saya berikan kuis pada materi-materi tertentu ya. Selanjutnya, nah karena ini perkuliahan, of course akan ada penilaian yang saya lakukan terhadap kalian. Nah, seperti apa komponen penilaian dalam perkuliahan diplomasi gitu? Yang pertama adalah kehadiran. Kehadiran di sini 10%. Kehadiran kalian dalam setiap mata kuliah selama diplomasi itu minimal 80% kehadiran. Kalau misalkan luring, berarti kalian harus 80% masuk kelas. Ya. Karena ini daring gitu ya. Bagaimana absensinya? Maka nanti jika LMS bisa digunakan untuk absen, maka kita absen pakai LMS. Jika kalian sudah paham absen menggunakan info KHS, nanti akan saya tanya ya, kalian sudah paham belum absen menggunakan info KHS? Maka akan saya gunakan absen lewat info KHS. Jika ternyata masih kesulitan, saya akan absen kalian menggunakan Google Form. Nah, ini jauh lebih gampang. Jadi backup semuanya ada. Biasanya saya double info KHS dan Google Form. Supaya saya melihat bagaimana kalian keseriusan dalam mengikuti kuliah daring ini. Jadi saya tidak akan melepas kalian begitu saja hanya menonton video, tapi tetap akan saya kontrol dan pantau. Kemudian penugasan, nanti akan ada penugasan secara individu dan juga penugasan secara kelompok. Remember, kalian sudah bukan SMA lagi, jadi kalian tidak hanya rely pada materi yang saya berikan, kalian harus sudah mandiri dalam mencari informasi terkait dengan perkuliahan. Kalian harus rajin membaca, kalian harus rajin mencari berita, kalian harus rajin mencari perkembangan isu dan sebagainya secara mandiri. Nah, untuk menunjang kemandirian kalian supaya bisa beradaptasi dalam dunia perkuliahan gitu ya, saya akan membantu kalian melalui tugas-tugas yang juga akan ada bobot penilaiannya untuk melatih kalian untuk mandiri ke depannya. Karena nanti ke depannya akan semakin mandiri lagi untuk perkuliahannya. Akan banyak tugas-tugas yang diberikan daripada materi yang diberikan. Karena memang itu adalah esensinya kuliah, berbeda dengan SMA. Kalau SMA istilahnya SD, SMP, SMA kalian disuapin terus gitu ya sama gurunya. Kalau kuliah itu kalian dibebaskan untuk makan sendiri. Kalian dibebaskan mencari makanan sendiri dan makan sendiri. Nah, tugas-tugas makanya tugas ini saya berikan bobot yang besar, yaitu 35% dari 100% komponen penilaian. Karena memang dari sinilah saya melihat keseriusan kalian dalam kuliah, kemandirian kalian dalam kuliah, dan pemahaman kalian terkait dengan materi yang diberikan. Ya. Kemudian UTS. Nah,
UTS ini 25%. Biasanya UTS saya itu tes tulis. Tes tulis kalau misalkan luring itu kan di kelas. Kalau seperti ini, jadi nanti mungkin secara online, kalian mengerjakannya secara individu dan mandiri, kemudian nanti disubmit secara online. Ya. Biasanya UTS dalam perkuliahan itu ada macam-macam. Ada yang close book, dalam arti kalian tidak boleh membuka buku sama sekali. Ada yang open book, gitu ya. Kalian boleh mengerjakan UTS sambil membuka referensi, buku, catatan, dan yang lain-lain. Ada bersifat lisan, gitu ya, tes lisan langsung antara saya dengan kalian. Gitu. Ada yang sifatnya penugasan. Jadi macam-macam. Ya. Tapi untuk UTS di sini saya insya Allah akan melakukan tes secara tertulis. Kalau sifatnya adalah online, maka sifatnya open book. Karena kalau online, saya tidak bisa memantau kalian untuk tidak membuka buku atau catatan atau prosedur lain. Tapi yang perlu diketahui dalam perkuliahan, yang paling penting adalah tidak ada yang namanya plagiasi. Saya kenalkan kalian pada kejahatan dalam perkuliahan atau kejahatan dalam pembelajaran gitu adalah melakukan plagiasi. Apa itu plagiasi? Gitu ya. Plagiasi adalah mengcopy paste, mencontoh karya orang lain, mengambil tulisan orang lain yang menjadi tulisan kalian, baik itu dalam tugas ataupun UTS, UAS, ataupun karya ilmiah lainnya, skripsi dan yang lain-lain. Jadi tidak boleh mencontek istilahnya ya, atau mengcopy paste karya orang lain. Sehingga kalian harus memiliki murni tulisan kalian sendiri, jawaban kalian sendiri, berdasarkan ilmu pengetahuan buku referensi yang kalian baca, yang dibahasakan dengan bahasa kalian sendiri, dengan bahasa yang tetap ilmiah. Nah, itu cukup sulit, jadi kalian perlu mengadaptasi diri. Jadi misalkan ketika kalian mengerjakan tugas atau UTS, kalian kan pasti cari sumbernya di internet, kalian baca buku dan sebagainya. Itu tidak bisa kemudian kalian copy mentah-mentah menjadi jawaban kalian. Kalian harus menelaah dan kemudian kalian bahasakan kembali dengan benar supaya tidak ada copy paste di sana. Jadi istilahnya adalah paraphrasing. Paraphrase. Membahasakan kembali kalimatnya. Gitu ya. Jadi kalian harus terbiasa dari sekarang untuk tidak mengcopy tulisan orang lain. Dan untuk standar kuliah itu ada beberapa artikel yang tidak boleh digunakan sebagai referensi pembelajaran. Seperti blog, itu jelas tidak boleh. Website-website yang tidak ada reviewnya gitu ya, kayak tulisan-tulisan pribadi yang bisa diunggah itu tidak boleh. Jadi yang boleh digunakan adalah report resmi organisasi, report resmi negara, berita yang portal beritanya juga terpercaya, misalkan kalian menggunakan international news seperti CNN, kemudian BBC, Al Jazeera gitu ya. National News juga boleh, misalkan kalian menggunakan CNN Indonesia atau mungkin kalian pakai Kompas, Detik dan sebagainya itu boleh. Kemudian jurnal, artikel. Jadi gunakanlah artikel yang bersifat jurnal atau ilmiah. Jangan menggunakan blog. Dan juga buku. Buku pasti juga boleh seperti itu. Oke. Plagiasi ini merupakan salah satu hal yang sangat signifikan, terutama dalam perkuliahan, apalagi. Jadi saya tidak pernah mentoleransi adanya plagiasi. Once kalian copy paste, maka chance untuk lulus dalam mata kuliah itu sangat sulit sekali. Bahkan kalian bisa mengulang mata kuliah ini. Jadi saya harap kalian juga boleh belajar dari sekarang untuk tidak melakukan plagiasi. Kalian bisa cari plagiasi itu apa, kiat-kiat supaya tidak plagiasi itu apa, ya. Kemudian UAS di sini nanti akan saya berikan penugasan. Jadi supaya ringan, tidak banyak tes yang kalian terima, penugasan mungkin secara kelompok akan lebih mudah dilakukan untuk UAS. Seperti apa UASnya nanti akan saya sampaikan. Untuk buku jangan khawatir. Untuk buku-buku yang sifatnya PDF, seperti ada 4 contoh yang saya gambarkan di PowerPoint ini, akan kalian terima secara soft file. Dan saya share melalui LMS ataupun Google Drive. Jadi,
untuk buku yang sifatnya soft file ada banyak sekali gitu ya. Ini saya akan berikan panduan yang mana yang harus kalian baca, yang mana yang bisa kalian gunakan untuk materi ini, materi itu gitu ya. Dan kalian harus membaca secara mandiri sebelum perkuliahan. Misalkan gini, minggu depan kita topiknya history, sejarah, maka kalian akan saya minta untuk bukunya yang ini, maka kalian harus sudah baca buku tersebut. Saya lebih mudah mempelajari, memahami materi atau video yang saya berikan. Karena mungkin video yang saya berikan tidak akan detail seperti apa yang disampaikan dalam buku. Jadi kalian juga harus mandiri dalam membaca. Saya akan mencoba mengemas mata kuliah ini secara fun karena kalian masih semester 1. Makanya saya berikan film dan beberapa diskusi nanti ke depannya yang biasanya bisa membuat kalian cukup tertarik dan tidak bosan gitu ya. Dan tugas-tugas yang cukup menarik juga gitu. Jadi tidak tugas yang melulu membuat artikel dan sepertinya enggak gitu ya. Dan saya akan mencoba mendesain tugas-tugas yang cukup fun sehingga kalian tidak merasa terbebani dengan mata kuliah diplomasi di semester 1 ini. Nah, untuk buku-buku tambahan lainnya yang sifatnya hard file gitu ya, kalian bisa membeli secara mandiri. Misalkan kalian tertarik dengan diplomasi, banyak buku-buku yang sifatnya buku cetak gitu di Shopee, di toko buku, di Tokped juga banyak. Tapi saya tidak mewajibkan. Tapi kalau kalian tertarik, silakan kalian membeli buku apa saja yang berkaitan dengan diplomasi. Saya bebaskan. Itu akan menambah wawasan kalian dan jika kalian sudah membacanya, kalian bisa share dengan teman-teman kalian saat diskusi. Jadi menurut buku yang saya baca, ini loh saya baca buku ini gitu. Kemudian ini yang saya dapatkan dari buku ini supaya teman-teman yang lain juga akan kaya informasi dari buku yang kalian baca. Dan begitu seterusnya maka diskusi akan lebih cair, lebih mudah gitu ya untuk kita dapat memahami apa itu diplomasi. Karena diplomasi itu luas banget, banget dan kalian juga pasti akan menemukan contoh diplomasi yang banyak di luar dari apa yang saya berikan. Itu sih sekilas perkenalan seperti apa 1 semester ke depan, ya. Semoga 1 semester ke depan kita bisa berjalan dengan lancar dan saya harap untuk, yang saya ajar ini bisa lulus semua pada mata kuliah saya dan tidak perlu mengulang, eee, dan sebentar saya kembali ke Zoom. Sebentar. Oke. Mmm. Sebentar sebentar. Oke. Dan semoga, dengan kuliah secara daring ini tidak menghambat proses perkuliahan gitu ya. Semoga kalian tetap bisa memahami dengan baik, semoga saya juga bisa mendapatkan ilmu dari kalian bahkan gitu, dari contoh-contoh yang kalian berikan, dari pengetahuan-pengetahuan kalian. Jadi kita sifatnya dua arah, tidak hanya satu arah, seperti itu. Itu saja perkenalan dari saya. Nanti selanjutnya kita sambil jalan dan grup WhatsApp yang saya berikan itu gunanya untuk sharing informasi, antara saya dan kalian dan grup WhatsApp itu spesifik khusus untuk diplomasi saja, jadi tolong jangan membahas yang lain di grup supaya komunikasinya lebih efisien. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu di pertemuan di topik pertama ya di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.